penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Gue nggak mau kena kualatnya Pak Kiai. Lu aja, Peng. Gue juga ogah. Lu aja. Ini juga sih. Tapi si Wahyu gimana ya? Kan dia gak ada baju koko. Lu percuma aja belajar agama. Kalau lu masih sirik sama dengki sama gue, berarti lu sendiri kan yang ngotorin hati lu. Gue selama berteman sama sahabat-sahabat gue nggak pernah sekalipun nyakitin perasaan dia. Nggak kayak lu. Waduh, gawat iki. Ada Mas Bro. Kalau sampai dia tahu, aku pasti dimarahin lagi. Makanan gue aja gue nggak makan. Terus lu masih pengen ngasih makanan? Terus biar makanannya? Lu aja yang makan. Aku pengen cepet-cepet pulang. Aku rindu sama Pak Kiai, sama Arman, sama semuanya. Sampean dari mana, Rohim? Ruang makan, Mas Bro. Mas Bro karo Fuad juga dari ruang makan, tapi tidak melihat sampean. Jawab, Rohim. Peng, ini kok bisa ada di lu? Jadi gini, waktu lu buang, tuh baju gua ambil. Habisnya sayang, baju bagus begitu lu buang. Ini gua simpen. Ini cara aku balas budi ke dia. Biar aku nggak ada utang budi, dibawa sampai mati. Jangan ya. Gue bakal pakai baju koko gue. Kalau baju koko gue udah ketemu. Kalau perlu 2 lapis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rob, aku belum bisa menerima kelakuannya. Maafkan hambamu ini. Ngapain juga gue nanya duluan ke dia? Mendingan gue cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diterima. Ini kan baju koko yang dikasih sama Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Aku berterima kasih atas budi baikmu memberi makanan ketika aku lapar, memberi jalan ketika aku bingung. Aku merasa berhutang budi. Aku ndak mau bawa hutang budi sampai mati. Jadi aku setrika bajumu ini
Semoga hutang budiku lunas dan kita impas. Sesuai hadis Kanjeng Nabi, Muslim yang baik adalah Muslim yang taat pada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Dan pemimpinku adalah Mas Bro. Wis yo, 4 kali 4 16. Sempat ndak usah dibalas. NB alias nambah bicara. Aku harap Mas Bro jangan sampai tahu hal ini. Are you ready? Ready saja ya. Matur nuwun sangat. Tertanda Rohim Isa. Peace. Thanks juga, Him. Baiklah, karena sekarang sudah 1:30 dini hari. Lebih baik kita berangkat sekarang. Bagaimana, Ustadz Daud? Saya sependapat Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa mengejar sholat subuh di Jogja dan sampai di pesantren Darussalam pagi hari. Insya Allah lebih cepat lebih baik Pak Ustadz. Insya Allah. Baiklah kalau gitu. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu agar perjalanan kita mendapat perlindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Mari kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita sebuah pertemuan yang indah dalam rangka kita menunaikan ibadah sholat, sekaligus kita mendengarkan sharing dari para guru. Insya Allah bermanfaat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka orang-orang yang ada di muka bumi, makhluk yang ada di bumi ini, maka niscaya nanti mereka yang ada di langit akan menyayangi dan mencintai kalian semuanya. Ibarat sebuah pepatah, siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan siapa yang menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan tersebut. Kita pada saat melakukan kebaikan saja, masih ada orang yang tidak senang, masih ada orang yang tidak suka, masih ada orang yang membenci. Apatah lagi kalau hidup ini senantiasa diisi dengan segala macam keburukan dan kejahatan. Buat kita yang selama ini senantiasa berada di dalam kebenaran, terus berjuang melakukan upaya untuk membenahi diri dan orang lain serta sekitarnya, jangan pernah surut, jangan pernah mundur, sekalipun cacian, makian senantiasa datang dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada satu riwayat, Rasulullah SAW satu waktu pulang dari masjid. Setelah mengajar, beliau bertemu dengan seorang nenek tua dari kelompok Yahudi. Kemudian Rasul melihat nenek ini, matanya buta, meminta-minta di tengah pasar. Rasul pun mengambil sebutir kurma yang telah dikunyah, lalu kemudian diberikan kurma itu kepada si nenek. Begitu diberikan, si nenek buta ini mengatakan kepada Rasul, "Hei anak muda, ketahuilah, Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Jangan sampai engkau bertemu dengan manusia yang bernama Muhammad. Nanti engkau akan tertipu." Si nenek tua ini tidak tahu kalau yang sedang dicaci dan dimakinya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul kemudian marah? Tidak. Keesokan harinya Rasul pun datang lagi, memberikan kurma tersebut. Keesokan harinya datang lagi terus sepanjang hari, sampai Rasul pun kemudian wafat meninggal dunia. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke rumah putrinya
yaitu Aisyah, dan bertanya, "Wahai putriku tercinta, sunnah apa, amalan apa yang selama ini dikerjakan oleh Rasul dan aku belum mengerjakannya?" Lalu Aisyah pun menyampaikan, "Wahai ayahku tercinta, di sudut pasar sana ada seorang nenek tua yang tiap hari diberikan makan oleh Rasul dan tiap hari juga senantiasa mencaci dan memaki Rasul." Berangkat Abu Bakar, dia berikan sebutir kurma kepada si nenek. Lalu nenek itu berkata, anak muda, kelihatannya dari sentuhan tanganmu, engkau bukan orang yang setiap hari menyuapiku makanan dan kurma." Lalu apa jawaban Abu Bakar? "Ketahuilah, wahai nenek tua, orang yang senantiasa memberikan makan kepadamu, menyuapi kurma ke mulutmu, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang telah wafat, yang sekarang telah tiada, yang saat ini telah meninggal dunia." Bercucuran air mata si nenek, menangis terseduh-seduh tiada henti sambil mengucapkan, "Isyhadu, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Lihat, Rasul berbuat baik, dicaci, dimaki, dihina, dibalas dengan sesuatu yang tidak mengenakan, beliau tetap terus memberikan kebaikan. Andai kata posisi kita seperti Rasul, sanggupkah kita melihat wajah manusia yang sudah kita perlakukan baik, lantas memberikan kita satu sikap dan perlakuan yang jahat? Belum tentu. Udah disuapin, dikasih makan, terus dicaci maki. Jangan-jangan besok kita ganti racun tikus saja, biar cepat mati sekalian. Nah, ini sebuah contoh uswah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita melakukan kebaikan, jangan berharap dengan orang yang kita perlakukan baik, tapi berharaplah senantiasa balasan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi Kiai Ahmad beserta dengan para rombongan, para santri akan hadir ke pesantren kita. Perlakukan baik mereka semua, hormati mereka semuanya, berikan sesuatu yang terindah dan mengesankan, karena di antara kemuliaan bagi seorang muslim adalah memperlakukan tamunya dengan baik dan penuh hormat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak pernah patah semangat untuk terus menebar kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya rombongan Kiai Ahmad datang juga. Insya Allah menjadi berkah dan menjadi kebaikan untuk semua. Fuad, Rahim, Fuad, Rahim. Jelas bro. Celana, baju koko, peci, kuku, bulu hidung, sampean sudah sikat gigi? Ya wis, berarti sampean sudah siap menyambut rombongan Kiai Ahmad. Are you ready? Ready tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Najib. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum saja, jangan usah pakai halo. Kamu itu kan bukan londo. Kan biar gaul toh didengarnya. Gaul. Kamu itu sudah terpengaruh sama begundal-begundal itu. Lebay kamu.
Lebek. Lebek basa apa iki planet ya? Bebek yang kakinya 4. Tuh, yang kita pegang itu najis mudoladoh itu loh. Itu namanya Fuad. Mirip. Mau apa kamu? Enggak, aku cuma mau minta maaf kok. Mas Najib maafin Aisyah atas perbuatan kemarin yang tidak disengaja. Kan Aisyah cuma pengen bantuin Mas Najib. Alhamdulillah, Najib Maghrib itu bukan tipe orang yang pendendam. Jadi sebelum kamu minta maaf, Mas Najib sudah maafkan. Tapi ingat, jangan diulangi lagi. Oh enggak, Aisyah janji. Syukron, Ji. Najib mah diganti Sukron. Sukron itu terima kasih. Goblok. Udah diganti dah, Mas? Ya wis. Kamu mau kemana, Aisyah? Loh, aku ikut Mas Najib toh. Orang aku juga pengen nyambut kedatangan Kiai Ahmad. Boleh yo, kan tujuannya sama toh, bareng Jih Mas. Kamu ndak tahu aturan ya? Kamu kan bisa bareng Dek Nada, Nisa sama Menik. Enggak Aisyah pengennya bareng Mas Najib wae. Kamu baru tadi janji, Aisyah. Kamu ndak bakal mengulangi kesalahan lagi. Sekarang kamu melakukan kesalahan lagi. Hah? Tapi kan cuma... Gak usah pakai tapi-tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ikut yo. Menurut Ropoder prosedur. Let's go in. Ganteng kok marah. Tutup anu Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Wahyu kemana ya? Kok nggak kelihatan? Terus bagaimana ya, Pak? Duh, Ray, kamu lihat Wahyu? Tadi dari kamar kami langsung kemari, Pak. Iya. Masya Allah, kemana dia? Wahyu, apa yang kamu lakukan sekarang? Baju dariku kan sudah kamu buang. Sepertinya pekundal Wahyu itu tidak mungkin datang. Tidak punya baju koko. Wahyu di mana ya? Gue di sini. Alhamdulillah. Bapak pikir kamu nggak datang ya? Tenang aja, gue pasti datang kok. Ya wis. Pokoknya gue nggak akan ngebuang baju ini lagi. Gue janji sama lo, Nada. Aku telah salah menilai kamu, Wahyu. Semprul, dia bakal semakin dekat. Ada apa, Pak Kiai? Kelihatannya gelisah begitu. Iya, Bapak gelisah ya. Kok sampai jam gini belum datang juga? Bapak takut ada apa-apa di jalanan ya? Perjalanan mereka kan cukup jauh sampai di pesantren kita, Pak Kiai. Ya, mungkin saja mereka istirahat di tengah jalan karena terlalu lelah. Mudah-mudahan ya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, barusan saya dapat telepon dari santri Kiai Ahmad. Dia mengatakan bahwa rombongan dari Kiai Ahmad tidak jadi datang ke sini Pak Kiai. Masya Allah. Dikarenakan Kiai Ahmad tiba-tiba sakit mendadak Pak Kiai dan diharuskan kembali ke pesantren Pak Kiai.
Nyuwun sewu Pak Kiai. Tadi mereka juga nelponnya buru-buru. Jadi saya nggak sempat ngasih tahu Pak Kiai. Ya wis. Kamu kembali aja, ya. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, para Iwan dan Ahmad, barusan mungkin udah dengar ada berita dari pesantren Kiai Ahmad. Ya, kita cuma bisa mendoakan semoga Kiai Ahmad cepat sembuh. Amin. Ya wis, kita kembali aja. Iya, Pak Kiai. Ayo semua kita kembali. Ya wis, semua balik ke kelas. Ayo belajar. Balik. Ayo balik. Ternyata baju ini masih ada ya. Iya. Terus aku minta maaf juga ya. Udah. Dengan kamu pakai baju ini aja, aku udah maafin kamu. Kamu benar udah gak marah kan? Gusti Allah aja maaf, aku enggak. Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim. Nopo sampean? Lihat. Hah? Dia semakin dekat sekarang. Kok bisa ya? Ternyata Gusti Allah punya rencana lain, Bejo. Kita belum bisa dipertemukan hari ini. Sebenarnya Bapak sangat berharap hari ini bisa bertemu dengan kamu, Jo. Kamu bisa menemani Bapak lagi. Semoga di sana kamu selalu dalam lindungan Gusti Allah ya, Jo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa toh, Man? Duduk, Man. Arman lagi sedih ya Pak Kiai. Ternyata Mas Bejo nggak jadi datang ke pesantren ini. Padahal Arman udah rindu banget sama Mas Bejo Pak Kiai. Podo, Man. Bapak juga rindu ya karo Bejo. Tapi Pak Kiai, Arman itu udah nyiapin segalanya buat Mas Bejo. Sampai Arman tuh ciptain lagu supaya kita berdua bisa nyanyiin bareng. Tapi ternyata Mas Bejo malah udah datang ke pesantren kita. Sama karo Bapak juga udah mempersiapkan rencana banyak kayak buat Bejo kalau dia di sini. Tapi ya gimana, Man? Manusia kan punya rencana, tapi semuanya itu Gusti Allah yang menentukan. Ya, kita yakin aja, Man. Gusti Allah itu mempunyai rencana yang lain untuk Bejo. Kamu ngerti? Nje Pak Kiai, Insya Allah Arman ngerti. Udah, aku... Kamu duluan aja, Mama. Kamu aja. Oke. Kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini kita sering bermasalah. Dan sampai-sampai ngebuat kamu sakit. Dan aku ngerasa jadi penyebabnya. Maksud kamu? Iya, jadi maksud aku ngerasa semua kejadian ini ngebuat kita jauh. Aku sih pengennya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, lihatnya kan hari ini kita mau rapiin sanggar batik. Astagfirullahaladzim. Mbak lupa yo. Ya udah kalau gitu kita beresin sekarang yuk. Wahyu,
Aku minta maaf yo, obrolan kita terpotong. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutin ntar aja. Mendingan sekarang gue ngebantuin lo semua ngebersihin sanggar batik. Beneran, Mas? Ya beneran lah, masa bohong. Asik. Aku diam. Gak mau gue bantuin? Enggak. Aku malah senang kalau misalnya kamu mau bantu. Ya udah yuk, kita ke sanggar batik. Kok jadi pada ngelamun sih? Yuk. Ya udah, lu duluan aja. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget datangnya. Aku kan mau nemuin Mas Najibku, tapi karena kalian telat datang, ya udah aku nggak jadi. Batal deh. Iya, Nona manis. Udah deh, Syah. Nggak usah sewot kayak gitu. Tuh nanti bibirmu tambah monyong. Nisa, kamu nggak boleh seperti itu. Mas Wahyu ganteng juga ya pakai baju koko. Syah, kali ini aku setuju sama pendapat kamu. Ya, walaupun masih jauh lebih gantengan Mas Najibku daripada Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok yang dilihat cuman gantengnya aja? Pak Ustadz. Emang siapa yang ganteng? Enggak, pasti laki-laki tuh ganteng toh. Masa laki-laki aku bilang cantik ya enggak mungkin. Gini. Setiap manusia itu punya perasaan cinta. Karena cinta itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap hati kita. Cuma mencintai itu jangan karena sesuatu. Karena hartanya, karena tampannya, tapi harus karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cinta zaman sekarang. Ada yang disebut dengan cinta ala sundel bolong. Sundel bolong? Iya. Di depan manis, di belakang bohong. Ada lagi cinta ala pocong. Opo? Mudah dan gampang berpindah-pindah kepada hati yang lain. Ada lagi cinta ala tuyul. Tuyul. Ada uang abang sayang, nggak ada uang bakiak melayang. Dan yang lebih parah lagi, cinta ala kuntilanak. Ngomongnya sayang, ngomongnya cinta, belum nikah udah beranak. Untung yo kita ketemu sama Pak Ustadz. Jadi kita bisa diingatkan dengan syariat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam rangka menjaga kesucian agama ini. Ya sudah, kalian lanjutkan kembali. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Yang dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana ya? Him, J, pokoknya kita harus selesaikan tugas kita, Him. Dan harus berhasil. Kalau enggak, Mas Bro pasti marah-marah sama kita. Mas Ustadz, tapi santai dulu ya. Mumpung Mas Bro enggak tahu kalau kita santai-santai, ya enggak? Itu menurut Mas Bro, kita disuruh santai, ya lah? Him, Gusti Allah tuh maha melihat, maha tahu, Him. Oh, Mas Ustadz bawa-bawa Gusti Allah. Ya aku takut. Ya wis, aku ngikut Mas Ustadz aja deh. Dus gembel kok sampean tuh, Him. Bukan Gusti Allah ikut kita, tapi Gusti Allah itu ada di mana-mana, di sisi kita gitu loh, Him. Dekat kita. Astagfirullahaladzim. Lali aku. Ya udah, Him. Sekarang kita kerjakan tugas kita, biar Gusti Allah yang mencatat pahalanya. Sembarangan, Mas Ustadz. Masa Gusti Allah nyatet?
Ora, yang nyatet malah dan dosa itu malaikat Raqib dan Atid, bukan Gusti Allah. Piye toh? Iya ya. Iya. Yaudah sekarang kita kerja yuk. Saiki. Iya. Gimana sih? Kalau gitu tak lepok dulu si Begundal itu dan Mbak Nada yuk. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Ada orang jelek, tua. Mana yang? Pendek. Waduh, hitam. Uish. Ki. Coba, pengen ngeliatin. Pinjemin. Waduh, itu muka kok bibir semua. Wah, MBKS. Muka bibir kok sih. Udah dipinjemin, ngenyek. Dasar BTNS. Apa, Gus? Bocah tua nakal sekali. Oh. Udah, sekarang kita kerja. Selesaikan tugas kita. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kapan gue bisa megang tangan Nada dengan leluasa? Kayaknya susah banget. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Sama sekali tidak ada kesengajaan dariku dalam kejadian barusan. Wahyu, semoga kamu mengerti. Syariat Islam itu tetap membataskan. Melani, Doni. Sore, Tante. Sore, tumben kalian datang ke sini. Ada apa? Mel, ada apa? Don? Gini Tante, kita berdua datang ke sini mau menceritakan tentang Wahyu. Wahyu? Iya, Tante. Kita mau menceritakan tentang keadaan Wahyu di pesantren, Tante. Keadaan Wahyu? Sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama Tante. Karena saya harus cerita semua ini sama Tante. Tapi cuma Tante yang bisa keluarin Wahyu dari pesantren itu, Tante. Iya, Tante. Semua orang di pesantren itu mau ngerubah si Wahyu, Tante. Kayaknya Wahyu udah dicuci deh otaknya sama orang pesantren itu, Tante. Waktu kita bilangin, Wahyu malah usir kita, Tante. Apa? Kalian diusir dari pesantren itu? Iya, Tante. Itu semua gara-gara cewek kampung itu, Tante. Nada namanya, ya kan? Iya, Tante. Nada itu sepertinya nggak suka kalau ada orang yang dekat sama Wahyu. Makanya dia buat masalah. Nada itu benci sama Melani. Nada benci kalau Melani itu deket-deket sama Wahyu. Dan yang Melani denger, Tante, Nada itu berusaha mempengaruhi Wahyu supaya dia mau menikah dengan Nada. Iya, Tante. Ya gitulah akal-akalan orang kampung, Tante. Mereka mau nikah sama orang kota dan kaya, Tante. Tante tahu sendiri kan, saya sama Wahyu seperti saudara. Tapi Nada berhasil, Tante, mempengaruhi si Wahyu. Kayaknya Wahyu udah kena pelet di Tante sama Nada. Kasihan Wahyu, Tante, ya kan?
Iya Tante, kita berdua tuh udah gak tahu lagi gimana caranya supaya bisa menyadarkan Wahyu kalau dia itu dalam pengaruhnya Nada. Kalau memang pada akhirnya Wahyu mau mutusin Melanie gak apa-apa kok, Melanie bisa ikhlasin Wahyu. Tapi Tante, Melanie gak rela kalau Wahyu itu terus berada di pesantren itu. Tempat itu bahaya Tante, bahaya buat Wahyu. Ya Tante, pokoknya Tante harus ngelakuin sesuatu Tante. Tante harus misahin Wahyu sama Nada itu Tante. Dari dulu Tante itu udah gak suka Wahyu itu masuk pesantren. Tapi kalian tenang aja. Tante akan pastikan Wahyu akan keluar dari pesantren itu. Ya? Iya Tante. Makasih ya Tante. Iya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Biar tahu rasa tuh si Wahyu. Iya. Pokoknya sekarang Wahyu gak akan bisa berkutik lagi karena mamanya sendiri yang akan nyeret dia buat balik ke Jakarta. Nada dan Wahyu gak akan pernah bisa bersatu untuk selamanya. Ya, Bret. Pokoknya maksain Wahyu keluar dari pesantren adalah pembalasan dendam yang sempurna buat kita. Iya. Iya. Yaudah, yuk. Yuk. Mas Ustadz. Mas Bro mana ya? Dari tadi aku nggak ngeliat, nggak kelihatan dia. Kamu tuh gimana sih, Lim? Dari tadi tuh kita jalan berdua. Kok malah sampean tuh nanya Mas Bro di mana sih? Ya nggak tahu. Lali aku. Apa jangan-jangan Mas Bro kabur kayak aku ya? Sampean jangan ngawur, jangan ngawur. Kamu tuh kalau mikir mbok jangan pendek-pendek. Mas Bro tuh di pesantren Darussalam sini, santri senior. Dia pasti berpikiran panjang, Him. Nggak mungkin pendek kayak gitu mikirnya. Siapa tahu Mas Bro itu keluar dari pesantren Darussalam, jalan-jalan, terus ketemu sama produser. Oh, diajak main film. Dia kan ganteng ya, kayak artis apa ya? Ramzi. Alah, ganteng apanya, wong blekutak gitu kok ganteng loh. Emangnya Ramzi ganteng? Alah, apa kuwi? Nah, terus? Paling kalau udah ketemu sama produser terus disuruh angkat-angkat lampu, angkat-angkat gelas, cuman gitu doang. Mana ya? Iya. Mas Ustadz, apa jangan-jangan dia diculik karo Wahyu dan konco-koncone, terus buang ke kali? Gimana? Kamu bener juga ya, Hen? Karena si itu kan punya dendam ya, si Wahyu ya. Oh, dia punya dendam. Jangan-jangan bener, Sam. Mas Bro! Mas! Mas Bro! Mas Bro! Mas! Kemana nih? Jangan tinggalin aku, Mas Bro! Mas Bro! Lazim. Mas Bro! Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opok toh, ha? Nangis-nangis kayak anak kecil gitu. Hah? Ada apa, ada apa? Nganu Pak Kai, dari tadi kita tuh nggak ngeliat Mas Najib. Kita khawatir sama Mas Najib, Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai itu gimana sih? Kita berdua ini kan kehilangan Mas Najib, malah Pak Kiai. Masya Allah. Kita tuh bingung, malah Pak Kiai ketawa. Gimana sih Pak? Fuad, Rohim, gimana Bapak nggak mau tertawa ya? Sampean itu nggak bertanya-tanya dulu. Cari yang benar. Tanya sana sini biar jelas. Jangan sudah ngambil kesimpulan.
Coba kalau yang lain tahu, hah? Ini bisa jadi masalah di pesantren. Bisa heboh. Ini fitnah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau gitu, Mas Najib kemana Pak Kiai? Najib itu Bapak suruh ke pesantren Kiai Ahmad. Menengoki Kiai Ahmad yang sedang sakit, mewakili Bapak. Alhamdulillah. Mas Bro baik-baik aja Mas Ustaz. Ya wis, sekarang kamu suruh santri-santri ini masuk kelas. Iya, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Mas Bro nggak jadi hilang, nggak jadi dimasukin karung dibuang ke laut kan? Masuk. Santri-santri yang belajar masuk. Semuanya sudah selesai dan terlihat rapi. Aku kalau inget-inget rapi, jadi terngiang-ngiang Mas Wahyuku sing ganteng. Dia itu kalau lagi pakai baju koko ganteng sangat. Tapi Mas Najib itu kalau lagi pakai baju koko juga terlihat rapi. Cuma kenapa ya? Dia itu kok udah pernah bikin aku jadi terkagum-kagum. Mas Najib, Mas Wahyu. Yang satunya rocker ganteng, yang satunya santri galak. Kuntilanak dapur. Kok aja sembarangan ya ngata-ngatain Mas Najibku. Tidak lupa, iki calon istrinya, calon bojone. Kok berani-berani ngatain Mas Najibku? Kayak orang Mas Najibku lebih ganteng, lebih alim, lebih soleha, lebih teladan di pesantren ini dibandingnya Mas Wahyu sing bogol-gol kayak gitu. Hei, asal kamu tahu ya Aisyah, Mas Wahyuku itu yang paling ganteng, yang paling baik, yang paling keren di pesantren iki. Ngerti ora? Orang ngerti? Kowe iki sembarangan ngomong ya, dasar kuntilanak dapur. Mas Najib kalau pakai baju koko itu gantengnya tomar kotor. Hei, asal kamu tahu lagi Aisyah, Mas Wahyuku itu kalau yang pakai baju koko, dia itu lebih ganteng daripada Mas Najib. Mas Najib lebih ganteng! Mas Najib lebih ganteng! Ya, stop! Tenang ya, aku sing sadar, aku sing waras, aku minta maaf ya, Mas Najibmu memang yang paling ganteng, ya. Benar! Keganteng! Minta maaf toh? Yo, tadi kan sudah tak bilangin, minta maaf. Ya wes, cium tanganku. Kita maaf ke kok. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Kamu nih. Gak usah deket-deket begitu. Kamu nih. Aku ngelehi, laperi, minta gorengane yo. Kamu itu kalau lagi marah-marah kenapa jadi ujung-ujungnya minta makananku tuh? Gak boleh ya? Boleh, ambil. Nada. Aku pengen lanjutin obrolan kita tadi. Oh iya, kamu tadi pengen ngomong apa? Nah, sebenarnya aku pengen jujur sama kamu. Kalau aku ini maksudnya kalau aku Rin, J, Rahim,
Nggih. Rohim, nggih. Kok kayaknya si Wahyu Begundal makin deket aja ya sama Mbak Nada. Lah iya, kita harus gagalkan pertemuan mereka. Are you ready? Ready. Ya, maksudnya Assalamualaikum Mas Wahyu. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam. Kan kamu yang ngomong. Nah, enak kan? Lu berdua ngapain sih kesini? Ganggu aja deh. Nganu kok, nganu. Saya ada perlu sama Mbak Nada. Mbak, saya mau nanya, gimana batiknya lancar, aman? Alhamdulillah lancar. Ya udah kalau gitu saya ikut terharu, Mbak. Kok terharu? Salah ngomong. Oh, iya saya ikut bahagia karena batiknya laku, lancar. Aku juga ada perlu sama Wahyu. Oh, ya sudah. Kalau gitu kalian selesaikan urusan kalian dengan Wahyu ya. Aku mau ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu berdua udah pernah nyobain ketupat, Bu? Terima kasih. Kebetulan kita berdua lagi lapar. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Ketupat yang ini nih. Kalau ini namanya bukan ketupat. Ini namanya polowijo. Tuh, melentong-melentong semua tuh, ya kan? Ya. Mas Ustad, godong-godong. Bagus kayaknya Mas Ustad. Ganti kayaknya nih Him kayunya ya.